pernikahan mama kamu, Pinkan Mambo sama Arya itu ada yang bilang settingan. Itu beneran atau memang partly settingan? Kalau nggak salah kamu nggak datang ke acara pernikahannya? Iya, aku belum bisa hadir, jadi belum datang. Belum bisa apa emang nggak mau hadir? Sorry nih. Kamu tidak setuju bahwa Mami sekarang berpindah keyakinan, benar nggak sih, Shell? Iya, kayak Mami tinggalkan Tuhannya untuk seorang pria gitu. Kamu sebagai anak, kamu pengennya kalau boleh tuh Mami tuh harusnya apa? Sebenarnya sih I miss those times where kita cuman hidup, cuman kakakku sama mamiku doang. I get a lot of love and attention from her, dan kalau misalnya pribadi, a very hard thing to do karena kayak misal ada seorang pendamping baru yang akan masuk dalam hidup kita gitu. Happy New Year! Selamat tahun baru untuk semuanya para penonton podcast aku kesayangan aku. Dan tahun 2024 ini apapun ramalan orang ya, kita berdoa dan aku percaya bahwa tahun 2024 ini akan menjadi tahun berkat, tahun kebahagiaan, tahun kesehatan, terobosan buat kita semuanya. Thank you udah selalu ngikutin podcast aku, dan ini perempuan yang lagi mamahnya lagi viral banget cenah. Di mana-mana terutama di aplikasi namanya TikTok ya. Banyak banget yang request si anak ABG cantik ini untuk Kak ajakin ngobrol dong, pengen tahu apa yang dirasain sekarang, lagi ngapain dia. Yuk sama-sama kita ngobrol sama Michelle. Hai Michelle. Hai. Michelle siapa sih? Orang tuh biasanya namanya kan dua nama. Michelle Mambo bukan? Enggak. Jadi kita tuh emang nggak ada ciri khas mambonya di belakang. Lebih ke nama-nama sendiri sih. Jadi kamu nama kalau ibaratnya kan kamu sekarang lagi masuk dalam dunia entertainment nih. Nama panggungnya Michelle siapa? Michelle Ashley. Michelle Ashley. Sekarang tuh emang ini ya, harus ada bule-bulenya gitu. Tapi kamu tuh you look like a little bit mixed. Of course ada Asian ya, karena matanya dia agak sipit. Tapi muka kamu tuh kalau dibilang kamu kayak Asian American tuh agak masuk loh sebenarnya. Sebenarnya aku nggak ada mix sama sekali sih, emang. So your mom Manado. Iya. Your dad? My dad kalau nggak salah is Sundanese. Sundan Chinese. Oh, jadi ini mah purely Indonesia, tapi ada Cindo lah ya. Oke, baiklah. Oke, Michelle, Kamelani sebenarnya udah lama pengen ngobrol sama kamu. Pas kemarin kasus kamu atau your thing went viral, you were like everywhere. Jadi menurut aku ceritanya udah di mana-mana, ya udahlah kasih kesempatan podcaster lain, ya kan? Karena kan you know it's always gonna be the same. Cuma biasanya tiap podcaster punya angle berbeda-beda dalam bertanya. Tapi Kamelani penasaran nih. By the way, congratulations, mamah kamu baru saja menikah, dan Michelle berarti sekarang punya papa tiri baru ya? Yeah, but I mean, I don't really count it as papa sambung aku, cause aku lebih ke papa aku aja gitu. So you consider, kan sekarang mungkin teman-teman tahu bahwa Pinkan baru saja menikah sama Arya Khan, bener ya, Arya Khan. Jadi you consider Arya, karena kalau di negara bule itu hal yang sangat common bahwa well he's not my dad, he's my mom's boyfriend atau he's my mom's husband. Jadi kamu consider Arya itu sebagai papa sambung kamu atau sebagai partnernya mama, suaminya mama? Lebih ke partnernya mami aku aja sih. Kalau kayak personally aku nggak anggap sebagai papa sambung gitu. Jadi kalau ketemu nanti nggak akan panggil papa sama Arya? Enggak sih, no. Cium tangan nggak? No, I mean kita kan emang adatnya bukan yang cium tangan gitu kan. Iya. Pelukan? No. Not like a kid and no. The stepdad nggak gitu ya? No. Pokoknya you respect him as your mom's husband gitu ya? Oke. Nih Kamelani sekalian nanya sama Michelle ya, kan maksudnya kemarin sempat lihat interviewnya was like everywhere gitu, dengan interview karena viral di TikTok. Kalau nggak salah kamu nggak datang ke acara pernikahannya? Iya, aku belum bisa hadir, jadi belum datang. Belum bisa apa emang nggak mau hadir? Sorry nih. Karena kan enggak, maksudnya gini. Karena kan ya kamu juga mungkin kayaknya baru kenal. Kan ada kadang-kadang namanya anak-anak ABG cenah ya. Kadang-kadang kan ada jiwa-jiwa rebelnya, gue juga dulu begitu gitu. Gue gak mau ini apa segala macam. Jadi kalau boleh jujur nih, emang belum bisa atau memang kamu memilih untuk tidak hadir?
Sebenarnya aku lebih memilih untuk nggak hadir sih, karena Okay. kayak personally aku juga belum tahu orangnya gimana kan, sifatnya dan segala macam, dan aku juga belum pernah ketemu, baru sekali doang. You never met, only once. No, I only met him once and it was only like a papasan doang gitu. Papasan? Iya kayak hai udah. Oh, jadi nggak pernah bener-bener tahu maksudnya siapakah ini akan masuk dalam keluarga kami, nggak tahu. Iya. Oke. I don't know. Tapi honestly, do you feel happy for your mom? I mean, as long as she looks happy now, she looks happy kan sekarang. She looks happy or she is happy? Because that can be two different things. Yeah. Well, I don't know, right? Because like I'm not really in a good terms with her right now, but all I see is on social media segala macam itu, she looks happy. Yeah. Well, she looks very treated well. Yeah. And I mean, that's what I'm looking for. Ya udah kayak as long as she's happy, then I'm happy. Tapi lebih apa ya, juga bisa memikirkan family kita juga dan adik-adik aku gitu sih. Walaupun tadi Michelle, you mention bahwa kamu dan mama tidak dalam keadaan hubungan yang baik saat ini, tapi mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik ya, Shell. Iya, thank you. Tapi kamu sendiri berdoa dan berharap bahwa mama bahagia and truly happy for her. Iya. Oke, ini apakah kejadian kemarin gara-gara Michelle keluar dari rumah, and then keadaan belum membaik antara kalian berdua? Most of the reason sih karena itu ya. Yeah. Emang sejak dari kejadian itu hubungan kita emang jadi agak retak dan nggak komunikasi lagi sampai sekarang. Emang sebenarnya sih dari dulu. Kayak our relationship is not that close, tapi at least ada bond dikit lah. Tapi sekarang emang benar-benar kayak kita belum kontakan sama sekali gitu. Oke, yang Kak Mel dengar bahwa Mama invited you to their wedding, tapi kamunya nggak datang, bener ya kalau itu? Tapi you got the invitation. I got the invitation from my brother. Okay. Jadi bukan from my mom langsung. Okay. So I don't really know if she wanted me to come or not kan. Oke. Yeah. Kak Melani boleh tanya nggak? When was the last time you spoke with your mom? The last time I spoke with my mom is probably the last time I visit home. Itu pas lagi mau jenguk kakakku doang sebenarnya. Kamu punya kakak juga? Iya. So you're not the eldest one? No. Aku punya kakak. Wait, one second. Pingkan Mambo tuh punya anak 5, bener? Iya, 5. 5. Kamu bukan yang paling tua? Bukan. So Aku you're yang kedua. Oh, you're the second one. Yeah. Jadi yang pertama tuh siapa? Razel. Oh, umurnya berapa sayang? Umurnya 18. Wow, gila starting point-nya cepet juga sih Pink. Karena mamamu tuh sama aku umurnya ya beda-beda tipis lah. Anakku Chloe 11 tahun. Wah, ngebut juga sih Pink 18. Jadi yang pertama 18. Yang kedua kamu umurnya 17. 17. Oke, and then yang ketiga? Yang ketiga 8 tahun kok. 8 tahun, and then? 8. Ini pokoknya kerucil-kerucil semua nih kan. Soalnya dulu kalau diajak syuting ini suka kerucil datang semua gitu kan. Gak beda jauh semuanya. Gak beda jauh semuanya. Oke, tapi kalau Rachel hubungannya oke sama mama? Hubungannya oke. Razel tuh anaknya lebih kayak nurut sama mamanya dan stay calm gitu, stay at home. You lebih rebel. Bukan rebel sih, karena ya emang situasinya membikinkan aku untuk ke jalan ini sekarang. Iya, tapi kan sebenarnya dalam keluarga itu pasti ada yang, misalnya nih, let's say kamu tadi bilang ya dari dulu sih hubungan gak pernah deket, tapi selalu ada bond. Karena memang anak tuh gitu kan, bahwa ada yang deket sama mamahnya, ada yang deket sama papanya, dan itu hal yang biasa gitu. As long as tetap silaturahminya kalau bahasa muslimnya tetap terjaga gitu. Cuma kan unfortunately kemarin kan memang something happen antara kamu sama mama gitu. Tapi apa sih perasaan kamu saat ini kalau Kak Melani boleh tahu? Karena kan knowing that you're still very young, baru 17 tahun, you don't live with your mom anymore, so kamu hidup sendirian sekarang? Yes, karena papaku kan lagi di Bali. Tapi biasa sama papa? Or emang you live alone? Biasa kan aku sebenarnya tinggalnya di Bali, tapi I came back to Jakarta for holiday with my mom, terus akhirnya memutuskan untuk sendiri. So now you live literally alone in Jakarta? Yes. Wow, is it hard? Karena kan kamu masih ABG gitu ibaratnya. Apakah, yang nggak tahu mungkin Kak Melani dulu juga pernah ngekos tapi tidak semudah kamu, Shell. Tapi nggak tahu mungkin anak sekarang beda. Tapi honestly, is it hard for you to live alone in this big city? For me, living alone at the age of 17 is a hard thing to do. Hard thing to do. Yeah, and it's a struggle for me too. Karena kayak
aku baru realize kayak what a big world we live in. Exactly. Struggle-nya emang banyak dan emang harus harus banyak motivations untuk bisa terus berjalan tanpa ada pemikiran ke belakang gitu. Wow. And it's very hard Yeah. walking all of this at 17. Wow. Kalau boleh tahu apa yang paling berat hidup, karena gini, anak-anak sepantar kamu itu biasanya hampir semua they want freedom. Oh, pengen keluar dari rumah, pengen hidup sendirian. I want my freedom without harus asking my mom and my dad. Tapi ternyata Michelle bilang umur 17 tahun hidup sendirian di kota segede Jakarta. It is hard, sangat berat. Apa yang paling berat, Michelle, kalau boleh tahu? Beratnya sih karena kayak di umur 17 aku harusnya lebih ke have fun dan enjoy my teen age dan lebih ke kayak ya just hanging out with my friends segala macam. Tapi kalau right now at the age of 17 aku lebih ke focusing on my career and working. Yeah, and then I want to find kayak I want to find something that I can provide myself with, karena juga aku lebih nggak mau bebanin orang tuaku gitu. Aku nggak pengen orang tuaku kayak merasa aku kayak kayak I spend too much or I need a lot of kayak financial wise gitu. Jadi lebih kayak working hard dan emang menetap fokus di work gitu. Walaupun sebenarnya kan biasanya kalau di Indo atau di Indonesia atau di Asian country umur 17 itu memang biasanya masih nempel sama orang tua gitu ya. Iya. Tapi kamu pengen membantu mama papa kamu supaya nggak ngebebanin lah ibaratnya financially. Iya, dan so I can be free juga, maksudnya freely with the things I want to spend with. Oke. Tapi sebetulnya dalam keseharian kamu, papa mama masih provide untuk kebutuhannya Michelle? Kalau papaku masih provide, kalau mami aku udah angkat tangan sih. Sudah angkat tangan? Iya. Was it decision yang kalau boleh tahu ya, was it decision yang dibuat sama Mami Pinkan because disappointment yang dirasakan, kekecewaan sama Michelle karena menurut Mami kan kayaknya Michelle tuh ibaratnya nggak nurut lah gitu ya. Apakah karena itu Mami nggak mau provide lagi atau membiayai Michelle lagi, atau karena hal lain atau mungkin berat karena adik-adikmu banyak? Lebih ke it just flows on naturally. Jadi karena aku memutuskan untuk keluar dari rumah, terus kita nggak kontakan sama sekali dan ya mungkin stopnya dari situ. Tapi aku nggak pernah bahas sama sekali untuk financialnya ya. So kalau misalnya Michelle lagi butuh uang banget kan kamu sekarang tadi bilang, aku tanya, Michelle lagi ngapain sekarang? Aku lagi casting, lagi berjuang dapat part dalam entertainment industry gitu. Kalau lagi nggak punya duit, karena casting itu kan tidak mendapatkan uang gitu. Kalau kamu lagi butuh uang gitu, lagi bener-bener nggak ada uang banget nggak ada penghasilan. Pernah telepon Mami nggak? Enggak sih, nggak pernah. Cause I know that dia emang ada biaya sendiri yang dia butuhkan untuk adik-adik aku dan hidupnya, dan kalau misalnya aku minta pun juga kayak akunya sendiri nggak enak kan. Wow. Jadi dari mungkin Mami pasti akan ngasih aja ya, tapi kamunya sendiri yang ngerasa nggak enak ngebebanin Mami lagi ya. Wow. Tapi jujur deh Sel, kalau misalnya sebenarnya misalnya kamu hubungannya baik saat ini, masih di keluarga, masih di rumah sama Mami. Terus kalau Mami tanya gitu, Mami akan menikah sama Om Arya gitu. Sebenarnya kamu tuh pengennya ini hati anak ya. Iya. Ya kan namanya ini kan cuma ibaratnya sharing perasaan kamu gitu. Sebenarnya kamu tuh kalau boleh minta pengennya Mami mendingan sendiri atau memang menikah aja nggak apa-apa? Ini kalau misalnya healthy ya? Iya, kalau misalnya everything sebetulnya in a healthy situation. Kalau for me sebenarnya sih hati kamu yang paling dalam tuh sebetulnya what do you want from your mom? Sebenarnya sih I miss those times where kita cuman hidup cuman kakakku sama mamiku doang. Dan ya my mom single parent kan dulu, dan I miss those moments karena I get a lot of love and attention from her. Dan kalau misalnya pribadi sebenarnya aku kurang bisa ada hak untuk bilang ini karena she needs attention too. And
feelings dia juga valid untuk Exactly. iya explore. Yeah. Tapi kalau for me personally, I feel like aku lebih comfortable kalau misalnya mami single parent. Iya. Karena kamu bisa mendapatkan all her love and attention only for you and for kakak and for adik-adik ya. Yeah, and also it's like a very hard thing to do karena kayak misal ada seorang pendamping baru yang akan masuk dalam hidup kita gitu. It's a very hard thing to do to accept. Ya, karena adjustment is never easy, especially in the beginning ya. Ada orang baru, orang yang baru ini ya bukan berarti orang yang nggak baik, tapi kan punya background yang berbeda, values dalam hidup yang berbeda, kebiasaan berbeda. Of course harus banyak adjustment pada akhirnya gitu. Tapi kamu menghargai bahwa pada akhirnya tadi kamu bilang bahwa my mom's feeling is also valid. Apa yang mamiku rasakan itu juga harus sebutannya harus dihargai perasaannya beliau gitu. Iya. How do you see, apa yang kamu lihat dari, sebenarnya kalau menurut kamu tuh, orang kalau ngeliatnya kan, Pinkan nih, kayaknya enjoying something yang viral, apa segala macam. Tapi kan kamu anaknya nih, kamu yang lahir dari rahim mamimu. Sebenarnya mami kamu tuh apa sih yang dicari dalam hidupnya kalau boleh tahu? Karena kamu yang orang terdekatnya mami kan, karena kalau kita kan taunya dia punya suara bagus. Iya. Yang di luar. Tapi sebetulnya apa yang mami cari sebetulnya kalau boleh kamu share? Dalam entertainment. In life. Oh, in life. Iya. Mamiku tuh lebih cari sebenarnya tuh apa yang dia pengenin dalam hidupnya sebetulnya? lebih ke peace sih. Dia pengen peace yang kayak she can find someone that can give attention to her, and also kayak dalam family wise pengen semua anak-anaknya berkumpul dan manja sama dia gitu. Dia tuh seneng manjain anak-anak sebenarnya. Sebenarnya tuh mami tuh a very loving mother. Kayak she loves her kids so much. Michelle tuh kalau misalnya apakah yang selama ini terjadi, apakah menurut Michelle yang kamu lihat gitu, mungkin mami beberapa kali misalnya divorce gitu misalnya gitu, apakah menurut kamu itu mempengaruhi the way you are right now, atau mungkin kamu pada saat kamu nanti mencari pasangan hidup, berpengaruh nggak sih untuk anak buat kamu pribadi? Kalau buat pribadi aku sih sebenarnya a lot of people don't know, tapi it affects me karena It affects you. Iya, itu mempengaruhi aku. Karena ini yang aku lihat aja, yang aku lihat dari most of my life, seeing my mom ganti-ganti partner, kayak get a divorce and then getting married again. Sebenarnya sih it affects me karena aku jadi rada nggak percaya in love, and like it all ends up just in divorce, a separation. Wow. Gitu. So kamu masih percaya dengan cinta sejati, true love, soulmate? Do you still believe in stuff like that? Not really Not sih. really. Iya kan. Terus juga selama my whole life I've never dated someone. Wow. Iya. 17 tahun? 17 tahun. Ya maksudnya kan 17 tahun tuh pasti ada yang pasti kayak pernah nggak ngedate, officially ngedate ya, lucu-lucuan. Nggak pernah sama sekali? Iya, kalau misalnya crush doang gitu pernah. Tapi kalau misalnya dated official enggak sih. Kenapa? Mungkin I'm just scared of like my expectations bakal jatuh dan nggak bakal sesuai dengan apa yang aku inginkan atau harapkan gitu, atau yang aku lihat. Percaya nggak bahwa kamu pribadi, you still believe that a man can be monogamous? Percaya nggak bahwa laki-laki masih bisa mencintai satu perempuan sampai seumur hidup? Not really, because these days it's very rare to find one. Exactly. Yeah, because they're all just it's either cheat or hurt their partner's feeling or
somewhat of her. Walaupun knowing that tadi Michelle ngobrol sama aku, you're Christian and I'm sure you know that in Christianity, dalam kekristenan tuh bahwa pernikahan tuh sekali seumur hidup kan, pasti I'm sure you know that gitu. Tapi kayaknya susah untuk percaya dengan apa yang kamu lihat di sekitar kamu gitu ya, Shell. Yeah. Wow. Ini pertanyaan netizen, Shell. Katanya ada yang bilang pernikahan mama kamu, Pinkan Mambo sama Arya itu ada yang bilang settingan. Karena kan ya mungkin orang bilangnya, oh supaya disawer apa segala macam, ya hak orang sih untuk ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Michelle itu bener-bener setting, itu beneran atau memang partly settingan? Kalau yang dari aku tahu ya, itu emang beneran sih, bukan settingan atau gimana. Tapi emang mereka kan sering live gitu kan. Mungkin jadi dipikir settingan gitu. Tapi setahu aku lihat dari social media dan dari brother aku sendiri, itu emang beneran. Memang mereka they fell in love, mereka jatuh cinta. Mereka beneran fell in love with each other and emang benar-benar mau menikahi sesama yang satu sama lain gitu. Wow, tahu nggak Michelle? Karena tadi kamu sempat bilang bahwa your mom couple of times got divorced kan, berganti misalnya partner gitu. Sebenarnya tipe mami tuh yang kayak apa? Apakah Arya tipenya mami kalau menurut Michelle? Sebenarnya sih, mami tuh kalau physically beda kayaknya sama yang aku dulu pas ke rumah kamu pertama kali. Physically ya. Physically mami tuh sebenarnya sukanya kayak gimana sih? Physically, I don't think my mom pays attention that much. Physically ya? Yeah, cause like yang suami sebelumnya, her ex-husband juga berbeda lah, beda-beda gitu physically-nya ya. Tapi kalau her type, kayaknya she doesn't look like physical. Dia nggak terlalu pay attention on physical, tapi lebih ke perhatiannya sih. So sebenarnya Pinkan tuh, your mommy tuh looking or seeking for peace and love and someone that caring towards her ya. Yeah, she just needs that. Maybe because like of her childhood, something happened, I don't know, but maybe that affects to her juga gitu, ke her love life gitu. Walaupun anaknya 5 ya, nggak cukup tuh attention. Anak 5 tuh wow. Yeah. Tapi 5 anak kan asking for attention from her gitu ya. Tapi ya again, everybody is different. Setiap orang mencari cintanya berbeda-beda gitu. Jadi you know exactly bahwa itu benar-benar tidak settingan ya. Iya. Oke. Nggak settingan sama sekali. Tidak settingan. Iya. Saat ini berarti mami tinggalnya tahu nggak sama adik-adik masih bareng bersama dengan suami baru gitu? Setahu aku sih ya, adik-adik aku semuanya masih bareng sama mami. Sama mami, ya. Dan kalau suami pendamping barunya, kayaknya mereka mau pindah deh, supaya bisa tinggal bareng gitu. So they're going to move to another house, tapi ntar akan tinggal sama-sama sama suami baru mami sama adik-adik kamu semuanya, sama Rachel. Sama Rachel bakal keluar. Enggak, Rachel dibiayain untuk apartemen sendiri tuh, tinggal sendiri. Oh, jadi akan keluar nggak bareng-bareng sama mereka gitu ya. Oke. Apa sih yang sebetulnya saat ini kamu tuh yang kalau kamu bilang tadi kamu lagi casting apa segala macam dan orang kan tahu nih bahwa Michelle juga lagi viral gitu. Orang tahu bahwa Michelle anaknya Pinkan Mambo gitu. Is it help for your career wise kalau casting gitu? Oh, anaknya Pinkan yang lagi viral yang sering di podcast atau enggak juga? Emang everything based on your skill? Kalau casting sebenarnya nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh ya? Iya, kalau casting kayak dalam acting industry ya, sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih karena ya casting pun aku juga harus nol kan kayak emang harus build that myself gitu. Tapi mungkin kalau on other kayak misal di jalan yang lain kayak nyanyi segala macam mungkin bisa gitu. Ada akses yang aku bisa gunakan gitu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang I don't think I can use karena that's what I'm facing right now. Jadi semuanya based on your skills. Kalau kamu casting, kamu harus bener-bener keluarin skill kamu untuk acting gitu. Iya. Nggak karena kamu anaknya Pinkan Mambo and then you can get the part. Nggak juga ya? No. Oke. Are you proud being a daughter from Pinkan Mambo? Bangga nggak jadi anaknya Pinkan Mambo? I'm
proud because she's a wonderful mom. Yeah. She's a very strong, independent Hardworking woman. Hardworking. Exactly. And selama aku hidup kan juga mamiku yang biayain Yeah. semua dan Yeah. membesarkan dengan sendiri gitu. Yeah, yeah. So yeah, I'm very proud to be her daughter. Jadi waktu momen-momen dulu Kamel suka nonton Mami live, zaman belum TikTok deh, masih di Instagram deh, yang Mami jualan baju gitu kan. So aku pernah juga beli bajunya beberapa. Dia maksudnya gini, jam 12 malam gue dalam keadaan posisi tidur tuh Shell. And then tiba-tiba ya Allah si Pink kan masih live gitu. Aku nontonin sampai jam 2 pagi. Your mom tuh bener-bener kalau kerja tuh kerja to the max deh, kerja keras banget. Jualan pisang, jualan makan. Aku dulu suka beli makanan dia juga gitu. Walaupun uang pisang sama uang gojeknya jangan uang gojek karena jauh banget di BSD. Tapi I mean like untuk seorang artis yang sebesar your mom gitu ya namanya, dia tuh sebetulnya willing to do anything gitu ya untuk bisa provide buat anak-anaknya. Jadi waktu dulu Mami tuh lagi kayak jualan baju segala macam sambil nge-live, itu kamu di situ nggak? Bareng sama Mami nggak? Ada yang jualan pisang itu aku ada. Itu ada. Iya, yeah. Okay. Sometimes I help her juga. Oke. Sometimes I help her. Kalau jualan baju di Instagram waktu live tuh kamu ada nggak? Itu aku di Bali. Kamu udah di Bali. Udah pindah. Oke. Iya. Kalau yang live sekarang nih aku nggak pernah nonton kalau yang sekarang live di TikTok karena kan suka ada challenge. Challenge-nya juga kan suka ada yang kadang-kadang story tuh yang aneh-aneh. Sebenarnya oke nggak dengan Mami live kayak gitu-gitu? I mean, it's her own life. Jadi she makes the decisions, and I don't really have the rights to say anything about it. Masa sih, Shell? Anakku tuh kalau aku pakai baju apa aja suka, Mami nggak boleh pakai. Masa sih, Shell? Of course kan kalau kamu bisa bilang, Mam jangan live yang misalnya yang ini deh, bisa Mami nyanyi aja gitu. Atau kamunya nggak enakan? Ya sebenarnya lebih nggak enakan sih Nggak ya. enakan. Tapi tahu akan ditolak sama Mami? kenapa? Tahu akan ditolak sama Mami, kalaupun kamu minta. Iya, karena aku tahu kayak walaupun aku bilang apapun, dia bakal She'll do it anyway, what she she'll do wants. it anyway. Misha kalau nanti jadi ibu dan menikah, what kind of mom you wanna be? Kamu pengen jadi ibu seperti apa? I'm sure gini, tidak menjelekkan Mami siapapun, tidak menjelekkan ayah siapapun, tapi aku sendiri hari ini menjadi seorang ibu belajar banyak dari mamiku juga. Tapi apa yang nggak baik juga dari mamiku pasti kan aku tidak lakukan. Karena kan at the end of the day they're only human. Mereka juga, you know, they did the best that they could gitu loh. Kalau pengen jadi ibu nanti, and then kalau Tuhan berkati kamu dengan anak-anak, kamu pengen jadi ibu yang kayak apa? Kalau aku sih aku belum terlalu pikirin ya, soalnya I don't think I wanna have kids. I don't know sih, I don't know kan. At least now, like, at least now. I'm still young. Yeah. Tapi kenapa Shell? Kenapa it cross your mind? Kayaknya apakah karena menurut kamu punya anak tuh comes with tanggung jawab yang besar gitu? yes, tanggung jawabnya yang sangat besar dan aku sebenarnya lebih nggak pengen anak aku ngalamin yang sama seperti aku gitu. Yeah. Jadi I'm scared of having kids karena their life depends on mine gitu. Yeah. Kayak misal cara ngebesarinnya dengan yang apa ya, nge-treatnya dengan yang berbeda atau kayak dengan ajaran yang salah, itu bakal affects on their future gitu, on their mental health gitu juga, dan it's a very scary. Oke. Iya. Jadi saat ini kamu ngerasanya ya kayak masih muda juga gitu, tapi ya at least that's how you feel right now. That's how I feel right now. Oke. Waktu pada saat that awful thing happen, hal yang nggak baik banget terjadi dalam hidup kamu, ya of course kamu udah share di banyak podcast kan gitu ya. Apakah kamu menyalahkan Mami saat itu? That thing happen to you? No. Tidak. Sebenarnya sih bukan salah Mami, tapi mungkin ada beberapa kesalahannya yang kurang bisa menjaga keamanan rumah tangga gitu. Yeah. Tapi kalau for me to blame my mom, enggak sih. Enggak. Karena yang ngelakuin kan dan yang bikin kesalahan bukan dia, bukan mamiku. Nggak ada di hati kamu bahwa kamu kayak kesel jadinya apa gitu, dan mempengaruhi hubungan kamu tadi sama Mami nggak? Enggak sih. Tapi mungkin sometimes kalau misalnya emang lagi kita lagi kurang
baik gitu Yeah. komunikasinya. Dia kadang kan suka emang ceplas-ceplos ya. Yeah. Dan kadang ceplas-ceplosnya itu bikin aku sakit hati dan jadi mikir kayak why would you say that, and like jadi mikir kayak ada some part yang ada kesalahannya dia juga gitu. Like what? Kalau boleh tahu satu hal yang mungkin kamu bisa share yang menurut kamu sampai akhirnya kamu memutuskan, kan kamu kan dianggapnya nih berontak gitu ya, tapi menurut kamu emang sampai akhirnya kamu memutuskan untuk kamu mau hidup sendirian gitu loh. Sebenarnya sih aku udah bahas sih dalam beberapa banyak podcast dan tapi lebih ke malah jadi blame aku kayak ya kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak menjauh dari situasinya gitu. Lebih jadinya kayak mamiku lebih ke blame aku gitu. Tapi ya itu yang aku dapat, tapi aku nggak tahu. Padahal sebetulnya ekspektasi kamu sebagai anak, kamu pengennya kalau boleh tuh mami tuh harusnya apa? Yang taking care of you. Sebenarnya aku pengenin sih karena aku dulu tuh nggak dibolehin tinggal bareng sama papa kan. Jadi aku nggak bisa keluar dari situasi itu. Dan yang aku pengenin dari waktu itu, di tahun itu, aku lebih pengen mami bisa pilih salah satu. Kalau nggak aku yang pindah ke papa, atau kalau nggak suaminya ya di-separate sama aku, dipindahkan atau dijauhkan dari aku gitu. Supaya aku juga bisa merasa lebih aman dalam rumah. Jadi tidak ada perasaan aman saat itu gitu ya. Makanya mungkin ada traumatik kenapa kamu nggak mau satu rumah lagi dengan orang baru karena ada ketakutan seperti itu gitu ya. Satu lagi nih, netizen bilang dan kalau nggak salah juga, I don't know, aku nonton di interview atau apa ya, kamu tidak setuju bahwa mami sekarang berpindah keyakinan. Benar nggak sih, Sial? Kalau keyakinan sih sebenarnya lebih ke personal mamiku sendiri ya. Tapi growing up as a Christian with her and now seeing kayak she changed her religion because of a guy. It's a pretty shocking thing for me karena kayak mami tinggalkan Tuhannya untuk seorang pria gitu. Hanya karena tapi kayak lebih ke hidup mami kayak you do you, I'll do I gitu. Saya berusaha menghargai keputusannya mami gitu. And of course pasti kamu mendoakan kalau memang itu keputusan mami untuk mengubah keyakinannya, mami bisa ibaratnya bisa betul-betul menjalankan dengan baik gitu ya for the rest of her life gitu ya. Anyway, kita tinggalkan sedikit hubungan kamu sama mami kamu. Kamila nih penasaran cuma sekarang how's your relationship with God? Kamu sendiri bagaimana hubungan kamu sama Tuhan? I'm still learning things like a lot of dalam religions juga, dan aku juga masih cari tahu gitu dalam agama satu yang ini dan masih di face itu. Ada yang bantuin, maksudnya kayak papa menemani kamu gitu, knowing that you're still teenager, ada yang ibaratnya memandu kamu? Papa aku sih selalu mengajarkan aku untuk kayak do what your best. Mau gimana pun kayak God is number one gitu. Ya maksudnya so balik God lagi gitu. As a first priority in your life. Itu yang papa ajarin buat kamu juga. Papa selalu bilang kayak jangan lupa ini ya, jangan lupa ini ya. Gitu. Tapi mami sebenarnya juga yang aku tahu ya sebelumnya itu cukup strong juga sih dalam commitment to God-nya. Kayak selalu sering pelayanan gitu pelayanan kan? Gereja setiap minggu dan khotbah dan selalu berdoa sebelum ini. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang juga dalam agama sebelumnya mami juga turunkan dan ajarkan ke kamu juga ya. 2023 tahun yang apa kalau menurut Michelle? One word for 2023. Tough year. 2024. If you can choose one word untuk 2024, apa kata untuk tahun 2024? What you wish for this new year? Nih, knowing hari ini kan hari ketiga nih. Successful.
awesome. Banyak breakthrough ya. Banyak terobosan-terobosan yang Tuhan bukain pintunya ya buat Michelle ya. Anyway, sebelum Mr. Reportase datang nih, ada lelaki yang pengen bacain tentang sedikit keviralan kamu. Michelle harus tahu bahwa I'm sure Mami juga melakukan yang terbaik yang dia bisa lakuin sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia gitu. Again, tidak ada ibu yang sempurna. Kami juga berusaha untuk selalu waras demi kalian anak-anak kita itu sebagai seorang ibu, dan knowing bahwa menjadi seorang ibu itu bukan perkara, bukan tugas yang mudah. Tapi Melanie berdoa untuk Michelle bahwa apapun yang Tuhan izinkan kemarin, hari-hari kemarin dalam hidup kamu, it will not define who you are. Oke? Bahwa dalam Tuhan kamu akan selalu punya masa depan yang indah as long as you stick with God, berpegang pada jalan Tuhan. Of course challenge will come, tantangan akan datang, tapi kalau kamu selalu pegangan sama Tuhan, you will pass all the seasons in your life. Karena itu yang aku rasakan dalam hidup aku. Bisa hari ini berdiri di sini, jadi emak-emak, 2 anak, dalam karir juga up and down segala macam. Ya aku tahu karena kemurahan Tuhan menyertai aku. Kalau enggak, I would never do and I would never sit here. Okay? Knowing that 2024 akan jadi tahun yang penuh dengan kesuksesan buat kamu. Thank you so much, Melanie. Of course, yes. Michelle mau ngucapin ini buat Mama sama buat Mami sama buat Arya. Congratulations. Yeah, congratulations on your wedding, and hopefully you guys are doing well, and yeah, I hope you guys the best. Expecting akan punya adik lagi? Nggak dulu ya. Oke, Mr. Reportase, let's go. Mr. Reportase, rebokin aja desa. Guys, jangan lupa tap like ya guys. Jangan lupa di give ya. Pause, pada pause. Ebi, diem dulu Ebi. Mami lagi cari duit Ebi. Diem dulu Ebi. Tuh kan, guys, tuh jangan sampai aku kalah. Ini lagi challenge guys. Guys, Michelle ngapain di sini? Bongkar aib Mami ya? Gak usah dibongkar, Mami sering bongkar sendiri kok. Selamat datang di Mr. Reportase, artinya rebokin aja desa. Speechless loh dia. Kayak mak lu ya. Ebi siapa Ebi? Adeknya. Suka berisik kalau Mami suka lagi berisik. live. Kan kalau live gitu kan nggak boleh ada suara anak kecil kak. Perhatiin ya. Perhatiin. Kan dulu artis gue itu. Ini nyaris manajer Mami loh. Iya. 1 minggu aja. Lanjut. Nama lengkap Michelle Ashley Reza. Reza. Oke, benar. Nama panggungnya Michelle Ashley. Ya, tempat tanggal lahir di Jakarta 17 April 2006. Aries berarti. Aries. Tahun berapa? 2006. 2006. Ya Allah, masih bocil banget kita. Wow. Profesinya Michelle adalah seorang aktris, model, penyanyi, anaknya Pinkan Mambo. Itu nggak bisa hilang ya kak, nggak bisa luntur ya. Nggak bisa ini. Michelle saat ini berusia 17 tahun dan diketahui menganut agama Kristen. Namanya sukses menarik perhatian publik karena fisiknya yang cantik dan good attitude dan bersuara merdu. Emang ada yang cantik tapi nggak good attitude? Banyak. Sabar. Waktu itu ada bintang tamu lu. Yang jadi gosip sih. Lanjut. Nama Michelle kini melambung tinggi. Gimana cara melambung tingginya deh? Melambung tinggi. Malu anaknya. Melambung tinggi. Pemalu ya. Kamu tuh introvert gak sih anaknya? Ambivert. Ambivert apaan sih? Gue taunya ambipur. Lo lebih ke amfibi ya, Dek? Ambivert apa sih, Dek? Bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya. Karena sudah sejak awal Pinkan Mambo mempersiapkan sang anak untuk terjun ke dunia entertainment mengikuti jejak dirinya. Oh, yang disiapin. Emang kamu disiapin mamimu? Apa itu? Dari kecil untuk jadi artis gitu? Baru-baru sih. Baru-baru. Di satu sisi, Michelle pun mengaku nyaman dan senang juga di dunia entertainment. Dianya juga suka, Kak. Suka. Apa sih nyanyi sinetron, film? Ya, acting, segala macam gitu. Oh, acting. Kalau Mami hidupnya perlu acting tiap hari. Gue julid banget hari ini. Tahu lo, julid lo. Pernah heboh beredar tentang kasus pelecehan yang dilakukan oleh ayah tiri Michelle, mendapat banyak perhatian publik. Kejadian ini sudah terjadi lama dan membuat Michelle merasa trauma hingga saat ini. Masih trauma nggak sekarang? Masih sih, tapi pasti, I try to fight it. Iyalah, pasti trauma itu kan bukan hal yang kecil ya. Trauma pasti ada, tapi kan life must go on ya. Hidup nggak bisa di situ terus gitu. Yes. Oke.
Beredar pula tentang kedekatan Michelle dengan adik almarhum Olga Saputra, yaitu Bang Billy. Jadi Michelle- benar berpacaran kah? Sama Bang Billy pacaran? Enggak, kita cuman emang cukup teman doang. Tapi Bang Billy tipenya Michelle. Diem loh, speechless aja dia. Tapi gue liat-liat sedikit Pinkan Mambo, sedikit Sherina Munaf ya kak? Ada sedikit Sherina Munaf ya. Ditandemin bercucot tuh. Sebenarnya kamu tuh dia tuh mirip banget sama Pinkan zaman dulu, ya kan? Iya banyak sih yang bilang gitu. Iya, banyak Tapi banget. attitude-nya enggak kak. No comment. Maksudnya dia anak baik kan, kalau anak-anak zaman segini kan biasanya kan songong, Oh, yang itu suka kebanyakan gimana. anak-anak muda. Kebanyakan anak-anak muda. Oke. Kirain siapa? Bukan attitude, Maya enggak, Maya mah baik juga sama Baik. gue. Cepat mana kekasih. Bisa nggak sih kamu Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Salahkah bila dirimu. Nggak bisa juga. No, I can't. Jadi lagunya apa kalau biasa Michelle nyanyiin? Aku kurang bisa nyanyi sih karena Oh, kalau ya, dia lebih acting ya. Oh, acting. Ya udah kalau gitu gimana kalau kita main Siap, aja mainkan. MGMHM. Yes. Mau nggak mau? Harus mau. Ayo. Pilih satu atau aja, dua. Shell. Satu aja. satu ya. Satu aja. Dan you have to do it. Do Iya. it ya sih? Do it What if nggak I don't sih? want to? Kalau nggak mau potong honor. Apa tuh? What's that? Video call gebetan plus kenalin ke host. Siapa? Ada nggak? Ayo. How? Serius gak punya? Gak pernah pacaran, cu. Jadi Bang Billy deh. Video call Bang Billy. coba. Bang Billy deh, Bang Billy. Coba. Bener Handphonenya nggak? mana? Bener nggak, Bener nggak? Michelle? Coba. Ada Gak hubungan apa-apa, sama- ambil dulu Michelle. Bentar ya. Iya, oke. Seneng kan lo? Oke, kita coba akan telepon siapa? Bang Billy. Ya. Pakai pantun kan nih Bang Billy-nya nih? Ayo. Oke. Bang Billy. Oke. Kayaknya nggak bakal diangkat deh. Nggak bakal Karena mungkin diangkat. ada kerjaan atau apa. Oke, tapi terakhir kapan? Emang kamu lagi deh? Angkat. Coba. Bang Billy. Hai. Oi! Oh ini dia. Bang Billy apa pacarnya? Bukan tuh manajernya. Apa pacarnya? Manajernya. Bill! Tante Melani nih. Iya dong Tante Melani. Mana mukanya Bang Billy sih? Bang Billy. Emang Bang Billy pacaran sama Michelle? Enggak, kita temenan doang kan katanya. Bisa bilangnya apa? Katanya Bang Billy lagi deket sama Michelle. Enggak. Jadi beneran nggak deket? Bisa bilangnya apa? Pacaran? Masa? Iya. Emang Michelle mau pacaran? Iya. Mukanya pucat langsung salah tingkah. I'll call you later. Asik. Bye. Bye. Dah Bang Billy. Tuh, terjawab sudah. Kamu bisa mau pacaran? Berarti Karena tergantung Michelle. tergantung Michelle-nya. Sabar-sabar ya, Cu. Pelan-pelan ya. Jangan buru-buru ya. Anyway, makasih Michelle. Thank you so Happy New much. Year. Tetap spread New Year. all the positive vibes ya. Dan berkarir anak Pinkan Mambo ke Michelle Ashley ke. Pokoknya tetap harus Kamu nggak cepat. balas DM aku ya? Biasaan lo tuh udah DM. Enggak, gue pikir bukan dia beneran kak, itu akunnya. Ntar nggak usah dibalas Nah, lagi. tunggu. Lu ngapain DM dia? Waktu itu ada. Sacet-sacet ada, Iya. ada sacet-sacet kak. Jadi anak mama minta dipegang. Hati-hati ya, dia bisa jadi mama, bisa jadi papa nih. Maksudnya bisa menjadi mama papa yang bisa ya itulah pokoknya. Ribet. Oke guys, thank you so much for watching. Hopefully ada good value bisa kalian dapetin dari perjuangan seorang gadis ABG berumur 17 tahun yang berusaha untuk menaklukkan kerasnya ibu kota, Michelle Ashley. Bye guys, God bless you, Happy New Year.